Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala Rasulil Karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita akan melanjutkan ngaji syarah surah Imam Sanusi. Seperti biasa sebelumnya kita baca Al-Fatihah sebagai iftitah majlis dan kita hadiahkan kepada masyayikh. Ila hadratin muslimin ala alihi wa sahbihi. Syekhana Syekh Al-Fatihah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atla'a, dan Allah memperlihatkan ummatahu, kepada umat baginda Muhammad, al-musyarrafata, yang dimuliakan, ala masawi'il umami, atas keburukan-keburukan umat-umat alladzina khalau, yang dahulu, yang sebelum umat baginda Muhammad. Wa 'alal uqubah, dan Allah tampakkan kepada umat baginda Muhammad hukuman-hukuman allati nazalat bihim, yang turun untuk mereka. Supaya apa ditampakkan? Liya'tabiru bidzalika, supaya umat baginda Muhammad yang dimuliakan tersebut bisa mengambil pelajaran. Wa yarta'idu 'anil ma'asi, dan bisa menjauh, menjadi takut dari kemaksiatan. Wala yaghtarru, dan tidak tertipu, bil muhlati, dengan tertundanya azab. Wa mut'atid dunya, dan kesenangan dunia. Kama ikhtarra, sebagaimana tertipu, bidzalika, dengan sebab muhlah, alladzina halaku qablahum, orang-orang yang binasa sebelum umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'alahum, maka Allah Ta'ala menjadikan mereka bifadlihi, dengan murni anugerah Allah, mu'tabirina, umat yang mengambil pelajaran, la mu'tabarun bihim, bukan umat yang dijadikan contoh sebagai pelajaran. Mutta'idhidan, dan umat yang mengambil pelajaran, mengambil aidhah, la mutta'adzun bihim, bukan umat yang dijadikan contoh atau dijadikan nasihat. Di antara keistimewaan umat baginda Muhammad SAW, selain diakhirkan oleh Allah menjelang hari kiamat, sebagaimana yang kemarin kita bahas, muttasilah bil akhirah, juga Allah tampakkan keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan, yang kemudian dilanjutkan dengan azab yang menimpa mereka, agar umat baginda Muhammad SAW bisa mengambil pelajaran. Jadi antara nikmat Allah bahwa kita bisa mengambil pelajaran, kemudian mengambil ibrah, mengambil mau'izah dari kejadian-kejadian sebelumnya, bukan menjadi objek. Kalau umat dahulu itu mereka diazab untuk jadi pelajaran. Nah, kalau umat baginda Rasul, di antara keistimewaannya, mereka diletakkan di akhir supaya menjadi orang-orang yang mengambil pelajaran. Wa syahidina ala ghairihim la masyhudan alaihim. Umat baginda Muhammad juga sebagai saksi atas mereka, bukan orang yang dipersaksikan. Antar keistimewanya lagi ditaruh di akhir, kemudian didaulat oleh Allah untuk menjadi saksi ketika umat-umat terdahulu membohongkan nabi mereka. Ini banyak Al-Quran yang mengisyaratkan akan hal ini. Di antaranya surat Al-Baqarah yang sering kita baca itu. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Jadi di antara anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita sebagai umat baginda Muhammad, yaitu Allah jadikan kita sebagai umat yang wasato. Kata-kata wasato di antara maknanya itu yang paling mulia. Biasanya tempat yang paling keren itu yang tengah, sesuatu yang tengah itu yang paling keren. Ya, umat baginda Muhammad, kata Allah dalam Al-Quran, dijadikan umat yang tengah. Artinya sebaik-baiknya umat. Untuk apa? Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya menjadi saksi. Jadi ketika umat terdahulu membohongkan nabi mereka, maka kita sebagai umat baginda Muhammad menjadi saksi bahwa nabi mereka telah menyampaikan
tugasnya kepada mereka. Kemudian wa yakuna rasulu alaikum syahida, yang menyaksikan kita baginda Muhammad. Wa adhara subhanahu wa ta'ala mahasinahum liman madha minal umami wa satra masawi'ahum. Kemudian Allah tampakkan kebaikan-kebaikan umat ini untuk kepada umat yang telah lalu dan menutupi aib-aib atau keburukan umat ini. Jadi kebaikan umat ini sudah diceritakan jauh sebelum umat ini ada. Sebelum baginda Muhammad SAW menjadi nabi, keistimewaan umat baginda Muhammad sudah diceritakan oleh Allah kepada umat-umat sebelumnya. Bahkan nawahal maulal karim biqadrihim. Allah Subhanahu wa taala memuji-muji, memperindah atau mengagungkan umat ini biqadrihim wa qadri nabiyihim sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanwihan aziman. Dimuliakan sedemikian rupa dengan kemuliaan yang agung, sehingga saking mulianya umat dan nabinya ini sampai taman Nabi sababihi kalimullah ta'ala ayyakuna min hadhil ummah. Sampai baginda Nabi Musa yang punya julukan kalimullah, orang yang diajak bermunajat, diajak berbincang langsung oleh Allah pun tamanna, kepingin, berangan-angan, bercita-cita untuk menjadi umat baginda Muhammad SAW. Ini sebagaimana riwayat terkenal Tabrani dalam tafsirnya, juga riwayat Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya secara mauquf, atau ada yang mengatakan riwayat Ka'ab al-Ahbar, berarti riwayat Israiliyat. Memang ada yang mengatakan marfu. Jadi hadis Nabi Musa alaihissalam ingin menjadi umat baginda Muhammad, ada yang mengatakan marfu. Cuman yang marfu ini riwayatnya dhaif. Riwayatnya dhaif. Yang riwayatnya bisa dipertanggungjawabkan itu riwayat yang mauquf, atau setidaknya riwayatnya Ka'ab al-Ahbar, berarti termasuk Israil. Ya, enggak masalah, Israil pun bisa dipakai karena kata Nabi hadits an Bani Israil wala haraj. Kita boleh menerima cerita Bani Israil, cerita-cerita Israiliyat, ya tentu saja dengan beberapa persyaratan. Dan termasuk yang memenuhi syarat adalah kisah di mana Nabi Musa alaihissalam suatu ketika pernah membaca Taurat. Nah, ternyata di dalam Taurat itu ada satu kisah umat yang luar biasa. Umat yang di akhir tapi masuk surga duluan. Umat yang 2/3 memenuhi surga. Kemudian umat yang nanti punya ciri khusus ketika di akhirat, yaitu wajah, tangan, dan kakinya bercahaya. Hurul muhajjalin. Hur itu mukanya, muhajjalin tangan dan kaki. Kemudian umat yang punya tugas yang mirip dengan tugasnya para nabi. Itu apa? Amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah. Kemudian umat yang kalau niat berbuat keburukan nggak dicatat, sampai betul-betul dia berbuat. Nah, ketika betul-betul berbuat cuma satu, diculis Tapi kalau kebaikan niat sudah dapat pahala satu, nek ngelakok nih minimal 10 kali lipat. Nah, ketika melihat keistimewaan ini, maka Nabi Musa mengatakan, Allahumma ja'alni nabiyahum. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai nabi mereka, nabi umat ini. Kemudian kata Allah, enggak, ini sudah ada nabinya. Terus Nabi Musa enggak putus asa, Allahumma ja'alni minhum. Diganti doanya, ya Allah, kalau gitu jadikanlah aku termasuk umat mereka, termasuk umat bagian dari mereka. Terus kata Allah, ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kum nasyakirin. Artinya diantaranya wis kowe nek bagian dhewe punya keistimewaan tersendiri, dipilih oleh Allah untuk menjadi rasul dan kalimullah. Artinya tidak dikabulkan oleh Allah. Tapi kan berarti terus derajatnya turun di bawah umat. Enggak, tetap beliau termasuk Rasulullah yang istimewa, bahkan diangkat menjadi kalimullah. Bahkan di antara pendapat beberapa ulama termasuk Imam Sanusi
Nabi Musa itu derajatnya di bawah baginda Muhammad langsung. Jadi baginda Muhammad, Nabi Musa, baru Nabi Ibrahim. Nah, kalau ulama yang lain, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, baru Nabi Musa. Bagian yang lain Nabi Musa nomor 2. Di antaranya Imam Sanusi yang akan dijelaskan di setelah halaman ini. Ringkasnya akhirnya baginda Nabi Musa pun tidak dikabulkan untuk menjadi bagian dari umat Muhammad SAW. Ini cerita ini tidak lain tidak bukan menggambarkan betapa mulia dan agungnya umat baginda Muhammad SAW. Sampai Nabi yang mulia sekelas Nabi Musa pun ingin menjadi umat baginda Muhammad SAW. Maka bagaimana kita yang nggak minta apa-apa, yang nggak ada cita-cita, tahu-tahu brojol langsung jadi umat baginda Muhammad SAW. Jangan sampai menyanyiakan, tidak bersyukur atas anugerah ini. Wabil jumlah dan skala global, fa ni'ma maulana al-karim jalla wa ala wa ma huwa al-ikhtisas allati khassa bi nabiyyina Muhammad dan dunia ukhra la yumkin isauha. Bahwasanya nikmat Allah Ta'ala dan pemberian-pemberiannya yang khusus, yang diperuntukkan, diistimewakan untuk baginda Muhammad SAW dunia dan akhirat, dan juga termasuk untuk umatnya tentu saja, kenaloberannya la yumkinu ihsauha, tidak bisa dihitung saking banyaknya. Nas'aluhu subhanahu wa ja'alana min khiyari ummati al-faizin wa syarafi qurbihi wa mutaba'ati al-mutahassinin min kulli mihnatin wa hulin khaufin dunyan wa ukhra. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan sebagai umat terbaiknya. Jadi bentuk rasa syukur jangan puas dulu. Wis alhamdulillah oleh umat Kanjeng Nabi soleh sing gresekan gak apa-apa, enggak bisa. Rasa syukur iku kudune ndadekne kita semangat berusaha untuk menjadi umat baginda yang terbaik. Umat yang terbaik. Masya Allah, sing bejo kelawan sebab parke lan melune dan Kanjeng Nabi yang terjaga dari segala mihnah, segala cobaan dari segi apa saja, termasuk dari segi akidah-akidah yang melenceng, dari segi ideologi-ideologi yang melenceng, termasuk ketakutan dunia dan akhirat. Bi hurmati mahabbatihi wa wilayatihi, dengan wasilah kemuliaan mencintai beliau, cinta kepada beliau dan kewalian beliau. Maksudnya beliau berdoa mengajarkan kita minta kepada Allah dengan wasilah cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali ajli annahu alaihi salatu wassalam khatamun nabiyyin mata auladuhu dzukur kulluhum qabla an yakunu rijala. Nah, ini kemudian beliau menjelaskan mengapa kok Nabi itu putra-putranya nggak ada yang sampai dewasa, nggak ada yang sampai balik. Nabi punya putra Sayyidina Ibrahim, kemudian Sayyidina Abdullah, kemudian Thayyib. Dan semuanya meninggal ketika masih kecil. Lalu apa hikmahnya? Nah, beliau dijelaskan di sini. Beliau menjelaskan karena beliau itu didaulat sebagai penutup para nabi, maka putra-putra beliau yang laki-laki semuanya diwafatkan sebelum menjadi laki-laki dewasa, sebelum menjadi rijal. Kenapa? Li'annahum law aisyu hatta balahu sinnan nubuwah thumma lam yatanabba'u kanu fi dzalika hatta rutbatan min auladi katsirin minar rusul alladzina khalaqa Ibrahim wa Yaqub wa Daud alaihi salatu wassalam. Karena andaikan putra-putra Nabi tadi hidup sampai usia dewasa, sampai usia rijal, sampai usia balik, sampai usia bukan cuma balik, pantas bagi Nabi mungkin usia 30 sampai 40 tahun, tapi rata-rata Nabi itu 40. Andaikan putra-putra Nabi tadi hidup sampai usia 40 tahun, terus gak jadi Nabi, justru ini merendahkan derajat Nabi. Kenapa? Berarti Nabi nanti ada punya putra yang tidak layak menjadi Nabi. Padahal banyak nabi-nabi sebelum beliau baginda Muhammad SAW yang putranya juga menjadi nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub, Nabi Daud, Nabi siapa lagi? Nabi Zakaria. Banyak nabi-nabi yang juga melahirkan nabi. Nek Kanjeng Nabi ku ndek putra, terus putrane sampai gede, sampai sinun nubuwah usia 40 atau 30 tahun, terus gak dadi nabi. Nah, berarti kan
ada manusia yang termulia tapi anaknya nggak bisa ngikut bapaknya, nggak bisa ikut menjadi nabi. Falamma matu sigharan intafat hadhil hatithah, maka ketika putra-putra Nabi meninggal ketika masih shagir, ketika masih kecil, intafat hadhil hatithah, maka kerendahan ini menjadi tidak ada. Wa ila hadza asyara al-Qur'an fi qouli ta'ala, maka Al-Qur'an pun mengisyaratkan kepada hal ini dalam firman-Nya, maka ana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Kanjeng Nabi Muhammad bukanlah bapak dari rijal-rijal kalian, tetapi Rasulullah dan penutup para nabi. Faja'ala subhanahu kanahu alaihi salatu wassalam khataman nabi shibhal illah lima nafahu ta'ala min nubuwwatihi alaihi salatu wassalam lil kuffar alladzina yutlaqu alaihim ismur rijal. Maka Allah Ta'ala menjadikan adanya beliau sebagai khatamun nabiyyin alasan mengapa Allah Ta'ala menafikan dari status kebapaan beliau ini. Jadi kata-kata khatamun nabiyyin itu seakan-akan sebagai alasan maka Muhammadun aba ahadimir rijalikum. Ya, kalau ada yang tanya kenapa kok putrana nabi kok nggak ada yang sampai dewasa, alasannya khataman nabiyyin. Itu syibhulillah, semi hujah atau alasan mengapa kok putra-putra nabi tidak ada yang jadi nabi, artinya meninggal ketika masih kecil. Itu tadi karena khataman nabiyyin, penutup para nabi, eloknya diwafatkan ketika masih kecil, sehingga tidak ada yang seharusnya layak jadi nabi terus gak jadi nabi. Lagi pula kan aba ahadim mir rijalikum. Kalau ada yang tanya loh, Kanjeng Nabi kok katanya di sini bukan bapak, kan beliau juga punya putra. Makanya Al-Quran itu indah, Al-Quran itu ada apa ya? Ada dakikohnya, ada perkara-perkara lembutnya. Di Al-Quran kan nggak mengatakan min abnaikum, tapi mir rijalikum. Kata rijal itu dewasa. Makanya Nabi itu aban juga, tapi aban bukan dari rijal, karena meninggalnya semuanya sihor. Wa nukta fihi ma takriruhu, dan alasan intinya adalah sebagaimana dijelaskan. Wallahu ta'ala a'lam. Qauluhu wa imamul mursalin, dan pimpinannya para rasul, ay muqaddamahum fi jami'il kamalat wa matbu'uhum. Kalau jar wa imamil mursalin berarti muqaddamihim fi jami'il kamalat wa matbu'ihim. Baginda Nabi itu orang yang terdepan di segala kesempurnaan dan imamnya segala kesempurnaan. Idbihi yata'allaquna fi syada'idil akhirah wa ahwaliya al-mu'adalat. Karena dengan baginda Nabi lah nanti para nabi, para rasul bergondelan, meminta bantuan, mengandalkan baginda Muhammad SAW di peliknya akhirat dan huru haranya. Waqad qala alaihi salatu wassalam, Adamu faman dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Adam dan semua yang di bawahnya, seluruh anak cucunya adalah di bawah benderaku di hari kiamat. Masya Allah. Hadis riwayat Nasai. Dan sebagian riwayat yang terkenal itu, ana sayyidu waladi Adam, atau mengatakan wuldi Adam wala fakhr. Aku adalah pimpinan anak Adam wala fakhr. Itu diantara bentuk tahadduts bin nikmah, bahwa Rasulullah SAW adalah pimpinannya manusia. Manusia siapa saja, makanya syariatnya baginda Muhammad SAW adalah satu-satunya syarat yang pantas untuk membimbing manusia. Jadi kalau ditanya hukum yang terbaik itu hukumnya siapa? Ya hukumnya yang dibawa baginda Muhammad SAW. Ini harusnya kita yakini, walaupun belum bisa mengamalkan. Ini penting ini. Ini penting. Urusan bisa mengamalkan, bisa mengaplikasikan, bisa mempraktekkan itu urusan lain. Tapi kita harus meyakini kalau hukum yang dibawa baginda Muhammad SAW itulah yang terbaik.
Lawang pimpinan Rasul otomatis pimpinan manusia yang biasa, pimpinan manusia pilihan yang istimewa setingkat Nabi Rasul aja dipimpin baginda Nabi. Lah apalagi manusia-manusia biasa yang nggak jelas kayak kita begini. Nah. Wa qad thabata aidan annahu taqaddamahum wa ammahum hissan fi lailatul Isra. Bahkan ada hadis, ini banyak riwayatnya. Di antaranya riwayat Nasa'i, Ibnu Sa'ad, kemudian riwayat yang lain bahwa Nabi Muhammad SAW menjadi imam hissan. Hissan secara apa? Secara secara apa jenenge? Secara indrawi. Secara indrawi. Artinya enggak ruh, bukan hanya ruh, tapi memang jasad beliau ini yang menjadi imam para nabi, para rasul pada malam Isra. Ini juga dalil bahwa ruhnya para nabi, para rasul jangan dikira sudah terpisah, kemudian enggak nyambung, kemudian sudah beda alam, enggak ada kaitannya lagi loh. Nyatanya ketika baginda Muhammad SAW mau Isra, beliau mengimami para nabi rasul yang tentunya rata-rata sudah wafat di Masjidil Aqsa, dan itu hissan. Ada kadang-kadang ruh sama jasad itu juga ketemu. Makanya jangan meremehkan orang ziarah kubur. Rasul ngambul kuwi marani watu, ini marani lemah, iki jenenge suul adab. Ini dianggap ruhnya para wali itu dianggapnya sudah pergi jauh, hilang ning ndi lho, ngawur ae. Para wali, para ulama itu warasatul anbiya. Kalau anbiya aja ruhnya bisa nyamperi Kanjeng Nabi, kemudian bermakmum ke Kanjeng Nabi, tentunya apa warisnya ya mirip-mirip. Wa dzalika kulluhu dalilun wadihun ala anna hadza sayyid afdhalul makhluqat wa akramuhu ala Allah tabaraka taala. Yang demikian itu semuanya adalah dalil yang sangat jelas bahwa baginda Muhammad SAW adalah semulia-mulianya makhluk dan seutama-utama makhluk di sisi Allah, yang tentu saja wa ma yata'allaqu bihi termasuk umatnya dan syariatnya juga termasuk afdhalus syara'i, undang-undangnya, hukum-hukumnya juga afdhalul ahkam. Ini yang penting. Jangan ada pikiran hukum yang dibikin manusia lebih baik, lebih relevan, lebih cocok daripada hukum yang dibuat Muhammad. Itu bahaya. Bahaya. Kalau nggak kuat, bilang aja nggak kuat. Jangan bilang ada yang lebih baik. Kurang lebihnya maaf. Sallallahu alaihi wasallam.